anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Kali ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Mengapa sel mengalami pembelahan? Yang pertama karena pertumbuhan, yang kedua karena perbaikan, dan yang ketiga karena reproduksi. Yang pertama adalah pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua adalah perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa saat, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Pada bagian tubuhmu yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari pembelahan sel. Yang ketiga adalah reproduksi. Bagaimana makhluk hidup dapat melestarikan jenisnya? Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut Rudolf Virchow, pada tahun 1855, pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka sel anakan juga akan memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel-sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan yang keempat ada telofase. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan mitosis? Ciri-ciri pembelahan sel mitosis. Yang pertama ada profase. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Lalu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang kedua ada metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat ada telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Lalu terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase,
umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Sel haploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan tidak berpasangan atau hanya ada satu kromosom. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan meiosis? Ciri-ciri pembelahan sel meiosis. Yang pertama, profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Lalu metafase 1. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Setelah itu profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Sekian penjelasan dari Ibu. Atas perhatiannya Ibu sampaikan terima kasih.